Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian kitab yang sangat bermanfaat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Ilmu, keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat banyak dibawakan di dalam tulisan ini. Ya, sekarang kita masuki Al-Wajhul Ishrun, segi yang ke-20. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan segi keutamaan ilmu yang ke-20. Annahu subhanahu lamma akhbara malaikatahu bi annahu yuridu an yaj'ala fil ardi khalifah. Qalu lahu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Dia memberitakan kepada para malaikat bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, ya, penguasa, maka malaikat berkata kepada Allah, "Ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami, ya para malaikat, selalu bertasbih, mensucikan dengan memujimu, selalu mensucikanmu dari sifat-sifat kekurangan." Qala, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam nama-nama benda atau makhluk semuanya. Kemudian Allah menanyakan hal tersebut kepada para malaikat. Allah berfirman, coba sampaikan kepadaku tentang nama-nama benda-benda ini, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Qalu, para malaikat pun berkata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, yang maha sempurna ilmumu dan maha memiliki hukum dan hikmah yang sempurna. Ila akhir kisah Adam alaihi salam wa amral malaikati bisujudi lahu fa aba iblisu fala'anahu wa akhrajahu minas sama'. Sampai di akhir kisah Nabi Adam yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai seterusnya, ya. Dan ketika Allah merintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam,
kemudian iblis enggan melakukannya, lantas kemudian dikeluarkan, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari langit, dari surga. Ini ayat ya yang akan dijadikan sebagai dalil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang beberapa segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Beliau katakan, wa bayanu fadlil ilmi min hadhil qissati min wujuh. Penjelasan tentang keutamaan ilmu dari kisah di surat Al-Baqarah ini bisa kita lihat dari beberapa segi. Ya. Kita lihat ahadihah yang pertama, annahu subhanahu radda 'alal malaikati lamma sa'alu kaifa yaj'alu fil ardi man hum atwa'u lahu minhu faqala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala di sini membantah para malaikat ketika para malaikat bertanya, bagaimana mungkin Allah menjadikan di muka bumi ini orang yang lebih taat kepadanya dibandingkan mereka yang selalu bertasbih memuji Allah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Fa'ajaba su'alahum bi'annahu ya'lamu min bawatinil umuri wa haqa'iqiha ma la ya'lamuna. Maka Allah menjawab pertanyaan para malaikat ya dengan menegaskan bahwa dia mengetahui hal-hal yang tersembunyi, hakikat dari segala sesuatu yang itu tidak diketahui oleh para malaikat. Wa huwal alimul hakim, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya dan hukum serta hikmahnya. Fadhahara min hadhil khalifati فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه ورسله وأنبيائه وصالح عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات أهل العلم والإيمان من هو خير من الملائكة. Maka tampaklah ya, dari kisah ini kita ambil pelajaran, nampaklah dari diutusnya khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia, nampaklah dari mereka sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik dari Rasulnya, para nabinya, hamba-hambanya yang saleh, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiq, para ulama, ya, tingkatan-tingkatan ahlul ilmi dan orang-orang yang beriman. Nampak di antara mereka orang-orang yang lebih baik daripada malaikat. Wa dhahara min iblis wa man huwa syarrun wa man huwa syarrul alamin. Wa dhahara fa akhraja subhanahu hadha wa hadha wal malaikatu lam yakun laha ilmun la bihadha wa la bihadha wa la bima fi khalqi adam wa iskanil ardh min al hikamil bahirah. Kemudian tampaklah iblis dengan hikmah kejadian ini, nampaklah hakikat daripada iblis yang dia merupakan seburuk-buruk makhluk di alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebaik-baik makhluk dari adanya khalifah yang Allah jadikan di muka bumi dari keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan juga mengeluarkan iblis. Dan para malaikat tentu sebelumnya tidak mengetahui akan kedua hal ini, ya, dan juga tidak mengetahui bagaimana di dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan dengan dia ditempatkan di muka bumi terdapat hikmah-hikmah yang sangat mengagumkan di balik semua itu. Ya, sehingga akan turun agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik agama. Kemudian dengan sebab itu ada orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya, yang itu akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian ada orang-orang yang durhaka yang dia akan celaka mengikuti jalannya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Hikmah-hikmah yang agung dan besar ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, sedangkan para malaikat tentu tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, ya, dengan perenungan terhadap ayat ini. Ats-tsani, yang kedua,
annahu subhanahu lamma arada idhara tafdili Adam alaihi salam wa tamyizihi wa fadlihi mayyazahu alaihim bil ilmi fa'allamahu al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikah. Segi yang kedua, kita perhatikan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menampakkan keutamaan dan keistimewaan Nabi Adam, ya, mengungkapkan kelebihan Nabi Adam dibandingkan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala istimewakan dia dengan ilmu. Kenapa? Di ayat ini disebutkan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama makhluk atau nama-nama benda, yang kemudian ketika dihadapkan kepada para malaikat, Allah berfirman kepada mereka, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Al-Baqarah ayat 31. Wahai malaikat, sampaikan kepadaku nama-nama benda-benda ini, makhluk-makhluk ini, jika kalian benar, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. Wa jaa fi tafsiri annahum qalu lan yakhluqa rabbuna khalqan huwa akramu alaihi minna. Fadhannu annahum khairun wa afdalu minal khalifati alladhi yaj'aluhu Allahu fil ardi. Disebutkan di dalam tafsir, beberapa tafsir menjelaskan, ya, di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebelumnya Zadul Masir Imam Ibnu Jauzi, juga dalam tafsir At-Tabari sebelumnya, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, diterangkan riwayat yang menyebutkan bahwa para malaikat itu sempat berkata, Allah tidak akan mungkin menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisinya melebihi kami. Yang lebih mulia melebihi kami di sisinya. Fadhannu, maka mereka menyangka mereka itu lebih baik dan lebih utama daripada khalifah, yakni Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang Allah jadikan di muka bumi. Falamma imtahanahum bi ilmi ma allamahu li hadhihi al-khalifati aqarru bil ajzi wa jahli ma lam ya'lamuh. Maka ketika Allah menguji mereka dengan dihadapkan kepada mereka nama-nama tadi untuk ditanyakan dan mereka tidak tahu, ketika Allah menguji mereka dengan ini, ya, dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada khalifah ini, kepada Adam alaihissalatu wassalam, akhirnya para malaikat pun mengakui kelemahan diri mereka dan ketidaktahuan mereka dalam hal-hal yang belum diajarkan kepada mereka. Akhirnya mereka mengatakan di ayat ini tadi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan maha sempurna hukum dan hikmahmu. Fahina idzin adhara lahum fadla adama bima khassahu bihi minal ilmi. Maka ketika inilah Allah Subhanahu wa taala nampakkan di hadapan para malaikatnya, ya, keutamaan Nabi Adam karena keistimewaan atau kekhususan yang Allah jadikan, ajarkan baginya ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Faqala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah berfirman, wahai Adam, sampaikan kepada mereka tentang nama-nama benda-benda itu. Ketika Nabi Adam menyampaikan kepada mereka nama-nama benda-benda itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku maha mengetahui perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi. Ini juga menunjukkan Allah mengistimewakan Nabi Adam dengan apa? Dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya dan tidak diajarkan kepada para malaikat. Itu segi yang kedua. Taib, ats-tsalits, yang ketiga. Annahu subhanahu lamma an arrafahum fadla Adam bil ilmi wa ajzahum min an ma'rifati ma 'allamahu qala lahum alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
fa'arrafahum subhanahu bil ilmi wa annahu ahata ilman bi zahirihim wa batinihim wa bi ghaibis samawati wal ardi fata'arrafa ilaihim bi sifatil ilmi wa arrafahum fadla nabiyhi wa kalimihi bil ilmi wa ajzahum amma atahu Adama minal ilmi wa kafa bihadza syarafan lil ilmi. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kepada para malaikat, ketika memperkenalkan kepada para malaikat keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, dan Allah menampakkan kepada para malaikat tentang ketidakmampuan mereka, para malaikat ini, untuk mengetahui apa yang Allah khususkan. Allah ajarkan kepada Adam saja. Allah berfirman kepada mereka, Alam akul lakum, bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui perkara-perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada para malaikat dengan ilmunya yang maha sempurna. Dan bahwasanya dia meliputi mereka semua lahir dan batin dengan ilmunya yang maha sempurna. Juga Allah meliputi semua perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada mereka dengan sifat ilmunya yang maha luas, maha sempurna. Kemudian Allah memperkenalkan kepada mereka keutamaan nabinya Adam alaihissalatu wassalam dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, serta ketidakmampuan para malaikat untuk mengetahui apa yang Allah ajarkan kepada Adam. Maka ini cukup sebagai kemuliaan bagi ilmu yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jadikan ini sebagai keistimewaan Nabi Adam yang Allah tidak ajarkan kepada para malaikat. Taib Ar-Rabi, yang keempat. Annahu subhanahu ja'ala fi Adama min sifatil kamali ma kana bihi afdala min ghairihi minal makhluqati. Wa arada subhanahu an yudhhira lil malaikati fadlahu wa syarafah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri Nabi Adam sifat-sifat kesempurnaan yang ini menjadikan dia lebih utama dibandingkan yang selainnya dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan keutamaan dan kemuliaan Adam ini di hadapan para malaikatnya. Fa'adhhara lahum ahsana ma fihi wa huwa ilmuhu. Maka Allah tampakkan sifat mulia yang terbaik yang ada pada Nabi Adam. Ya, yaitu ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Fadalla ala annal ilma asyrafu ma fil insan. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu adalah seutama-utama yang ada pada diri manusia. Wa anna fadlahu wa syarafahu innama huwal ilmu. Dan bahwasanya keutamaan dan kemuliaan manusia innama huwa bil ilmi, hanyalah dicapai dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Wa nadhiru dzalika ma fa'alahu bi nabiyhi Yusuf alaihi salam lamma arada idhara fadlihi wa syarafihi ala ahli zamanihi kullihim adhara lil maliki wa ahla misra min ilmihi bi ta'wili ru'yahu ma ajaza anhu ulama'ut ta'bir. Fahina idzin qaddamahu wa makanahu wa sallama ilaihi khazainal ard. Yang semisal dengan ini, ya, senada dengan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada nabinya yang mulia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika Allah ingin menampakkan keutamaan dan kemuliaannya dibandingkan orang-orang di zamannya semua. Allah tampakkan di hadapan raja dan penduduk Mesir tentang ilmu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam untuk mentakwilkan mimpinya raja yang ini tidak mampu dilakukan oleh semua orang-orang yang ahli
menakwilkan mimpi di zaman tersebut. Ini tentu ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, ya. Maka ketika itulah mereka memuliakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, memberikan kedudukan dan menyerahkan kepadanya untuk memegang khazainul ard, perbendaharaan bumi, ya, ini menjadi bendahara kerajaan. Wa kana qabla dzalika qad habasahu ala ma ra'ahu min husni wajhihi wa jamali suratihi. Walamma dhahara lahu husnu suratihi, husnu surati ilmihi wa jamalu ma'rifatihi, atlaqahu minal habsi wa makanahu fil ardi. Ya, padahal sebelum itu, sebelum beliau menyebutkan tentang ilmu menakwilkan atau ya, menakwilkan mimpi sang raja itu, sebelumnya ya, dia dipenjara. Padahal mereka tentu menyaksikan bagaimana indahnya fisik atau rupa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, bagaimana tampannya wajah beliau, ya, tapi tetap dipenjarakan, dihinakan. Lalu ketika telah nampak di hadapan mereka indahnya bentuk ilmu yang beliau miliki, pengetahuan yang beliau punyai, barulah setelah itu dia dibebaskan dari penjara, diberikan kedudukan di muka bumi ini. Fadalla ala anna suratal ilmi inda bani Adam abha wa ahsanu min as-suratil hissiyati walau kana ajmala suratin. Maka ini menunjukkan bahwa keindahan ilmu, keindahan rupa ilmu di hadapan manusia ini lebih terang, lebih indah, lebih tinggi nilainya dibandingkan keindahan fisik semata-mata, meskipun orang itu adalah orang yang paling indah fisiknya, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dia dipenjara, padahal orang sudah tahu ketampanannya, keindahan fisiknya. Belum mendapatkan penghargaan, tapi setelah dia menampakkan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, yaitu mentakwilkan mimpi raja, barulah dia mendapatkan penghargaan yang tinggi dan ditempatkan di kedudukan yang tinggi di kalangan manusia di saat itu. Ini menunjukkan apa? Bahwa keindahan rupa ilmu di sisi manusia ini lebih tinggi, lebih besar nilainya dibandingkan keindahan fisik pada diri manusia. Meskipun orang itu memiliki fisik yang paling indah, dia adalah orang yang paling tampan seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa hadza wajhun mustaqillun fi tafdhilil ilmi mudhafun ila ma taqaddam. Ini adalah segi yang tersendiri menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu ditambahkan dengan penjelasan yang lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun antum berada. Ini keutamaan yang diambil dari kisah Nabi Adam, ya, dengan para malaikat yang disebutkan di surat Al-Baqarah. Ini diambil 4 keutamaan dan kemuliaan ilmu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ditambah dengan penjelasan yang lalu dan juga yang akan datang, menunjukkan kepada kita tingginya dan besarnya kedudukan ilmu orang yang mempelajari ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita melangkah al-wajhul hadi wal ishrun. Sekarang keutamaan ilmu yang ke-21. Ya. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan. Annahu subhanahu dhamma ahlal jahli fi mawadi'a katsiratin min kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala mencelah orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu tentang petunjuk Allah. Allah mencela mereka di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di banyak tempat di dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Ya, seperti di surat Al-An'am ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jahil, tidak paham petunjuk Allah. Di surah Al-An'am juga ayat ke-37, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di surat Al-Furqan ayat 44, am tahsabu anna aktsarahum yastami'un. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un.
yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Apakah kau menyangka bahwa kebanyakan mereka bisa mendengarkan atau bisa memahami? Tidak lain mereka itu kecuali seperti binatang-binatang ternak, atau mereka lebih sesat lagi jalannya. Surah Al-Furqan ayat 44. Falam yaktasir subhanahu ala tashbihil juhali bil an'am hatta ja'alahum adalla sabilan minhum. Di ayat ini Allah tidak hanya membatasi dengan menyerupakan orang-orang yang jahil, tidak paham petunjuk Allah. Tidak cukup mereka diserupakan dengan binatang-binatang ternak, sampai Allah jadikan mereka lebih sesat lagi jalannya dibandingkan hewan-hewan ternak tersebut. Ini menunjukkan kehinaan, jahil, keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Anfal ayat ke-22, Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli, bisu, yang mereka tidak bisa memahami, yakni memahami petunjuk Allah. Ya. Karena mereka dikatakan tuli karena mereka tidak mendengarkan petunjuk Allah dengan telinganya. Dikatakan mereka bisu karena mereka tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang benar dari petunjuk Allah dengan lisannya. Dan mereka tidak bisa memahami agama Allah, petunjuk Allah. Akhbaru annal juhala syarrud dawabi indahu. Allah beritakan di ayat ini, orang-orang yang jahil tidak faham petunjuk Allah adalah seburuk-buruk hewan melata di sisinya. Al-ikhtilafi asnafihim. Yang mana hewan melata itu bermacam-macam. Minal hamir, ada yang jenis keledai. Wasiba, ada yang jenis binatang buas. Wal kilab, ada yang jenis anjing. Wal hasyarat, serangga. Wasairid dawab, dan semua binatang melata lainnya. Fal juhalu syarrun minhum, maka manusia yang jahil tidak paham petunjuk Allah adalah yang paling buruk di antara semua jenis-jenis hewan ini. Kata Ibnu Qayyim bahkan, walaisa ala dinir rusuli adarru minal juhal. Tidak ada yang lebih berbahaya dalam merusak agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, melebihi orang-orang yang jahil, yang tidak kenal petunjuk Allah. Balhum a'da'uhum alal haqiqati, bahkan orang-orang jahil inilah musuh para rasul alaihi wassalatu wassalam yang sejati. Musuh mereka yang sejati. Kejahilan menyebabkan manusia akhirnya menentang dakwah Rasul. Naudzubillah min dzalik. Atau mencelanya. Atau mencela orang-orang yang berpegang teguh dengannya, sebagaimana ini kita saksikan di beberapa masyarakat yang menentang dakwah sunnah karena kejahilan. Maka dikatakan di sini, balhum a'da'uhum alal haqiqah. Bahkan mereka ini adalah musuh sejati bagi para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, musuh yang sesungguhnya. Naudzubillah min dzalik. Baik. Wa qala ta'ala li nabiyhi wa qad a'adzahu fala takunanna minal jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melindunginya dari sifat kebodohan ini. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah sekali-sekali kamu menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil, yang tidak faham agamanya. Surat Al-An'am ayat 35. Wa qala kalimuhu Musa alaihi salatu wassalam. Allah juga menyebutkan ucapan Nabi Musa, ya, kalim, yang pernah langsung berbicara dengan Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 67, Nabi Musa mengatakan, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil, yang tidak faham petunjuk Allah. Ini Rasulullah SAW dinasihati jangan jadi orang yang jahil. Nabi Musa berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang jahil. Wa qala li awwali rusulihi Nuhin alaihi salam. Juga Allah berfirman kepada rasulnya yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku berikan nasihat kepadamu wahai Nuh, agar kamu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Kalau para nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi kejahilan, berarti kejahilan ini adalah keburukan yang memang sangat-sangat buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Fahadhi halul jahilin indahu wa awwalu hali ahli ilmi wal awwalu halu ahli ilmi indahu. Maka inilah keadaannya orang-orang yang jahil, yang tidak faham ilmu agama di sisi Allah. Dan yang pertama tadi adalah keadaan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu perbedaannya sangat jauh. Wa akhbara subhanahu fi an uqubatihi li a'daihi annahu mana'ahum ilma kitabihi wa ma'rifatahu wa fahmahu. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang siksaan yang ditimpakannya kepada musuh-musuhnya, yaitu Allah menghalangi mereka untuk mengetahui, memahami isi kitabnya Al-Quran, untuk mengenalnya dan bisa memahami kandungannya. Ini menunjukkan kejahilan adalah hukuman yang Allah berikan kepada musuh-musuhnya, menunjukkan sifat ini, ketidakpahaman terhadap agama ini adalah sifat yang buruk dan rendah. Faqala ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 45-46. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Dan jika kamu membaca Al-Qur'an, kami jadikan antara dirimu dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir ada hijab, penghalang yang menutupi. Dan kami jadikan di hati mereka ada penyumbat, sehingga tidak bisa memahami Al-Quran, dan di telinga-telinga mereka ada yang menutupi. Tidak bisa mendengarkan, apalagi mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran. Wa amara subhanahu nabiyahu bil i'radi anhum. Bahkan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah kamu, menjauhlah kamu, wahai Rasulullah, dari orang-orang yang jahil, yang tidak paham petunjuk Rabbnya. Wa athna 'ala ibadihi bil i'radi anhum wa mutarakatihim kama fi qoulihi ta'ala. Dan Allah bahkan memuji hamba-hambanya yang beriman ketika berpaling dari mereka dan menjauhi orang-orang yang jahil ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Mereka orang-orang yang beriman ini jika mendengarkan al-lagu, hal-hal yang tidak bermanfaat, senda gurau yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan mereka berkata, orang-orang yang beriman ini berkata, bagi kamilah amal-amal yang kami lakukan dan bagi kalianlah amal-amal kalian, keselamatan bagi kalian, kami tidak menghendaki orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham petunjuk Allah. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain, Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika mereka ditegur atau diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, yang tidak faham agama, mereka mengatakan salama, mengucapkan ucapan keselamatan. Hanya mengucapkan salam kemudian tidak berlama-lama untuk segera berlalu. Wa kullu hadza yadullu ala kubhil jahli indahu. Semua ini menunjukkan buruknya sifat jahal, tidak faham petunjuk Allah. Sangat buruknya sifat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdhihi lil jahli wa ahlihi, sekaligus menunjukkan Allah membenci sifat jahil, tidak faham petunjuknya, dan orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Wa kadzalika huwa indan nasi fa inna kulla ahadin yatabarra'a minhu wa in kana fihi. Demikian pula kedudukan orang-orang yang jahil di kalangan manusia, karena semua manusia berlepas diri, tidak mau dikatakan sebagai orang yang bodoh, meskipun dia termasuk orang yang bodoh yang tidak faham petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini penjelasan yang mengambil banyak dalil dari Al-Quran, yang sebagian besar ayatnya telah kita lewati, tapi perenungan seperti ini, alhamdulillah kita dapatkan dari penjelasan ulama kita
yang semakin memotivasi kita untuk terus belajar agama, karena ternyata ini adalah sifat yang mulia yang menghindarkan kita dari keburukan-keburukan yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mempelajari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja serta Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Insyaallah cukup dengan dua segi keutamaan yang panjang penjelasannya ini yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi hari ini. Untuk kita beri kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab, maka dipersilakan. Untuk kajian kita cukup sampai di sini. Ya, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif saja bagi Anda yang ingin bertanya sesuai dengan pembahasan telah disampaikan oleh beliau. Anda bisa bertanya secara langsung, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Di Tangerang. Ya, silakan Umu. Saya mau bertanya Ustadz, barakallahu fikum. Ini Pak Ustadz, katanya malaikat itu tercipta tidak mempunyai nafsu, hanya mempunyai akal. Tapi kenapa dia bisa cemburu dulunya sama manusia, Pak Ustadz? Cemburu seperti apa, Umu? Terus yang kedua, Pak Ustadz. Cukup satu sebentar, Umu, ya. Misalnya orang jahil atau bodoh. Ayo deh ya. Makasih, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, untuk itu dipersilakan menjawab, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Iya, tadi para malaikat yang disebutkan di ayat tadi bukan mereka cemburu. Cuman mereka karena ketidakfahaman, ketidaktahuan mereka, sementara Allah Maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi yang akan datang semua dengan ilmunya yang sempurna. Mereka mengkhawatirkan nanti jangan sampai makhluk yang Allah ciptakan ini akan melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian, diterangkan oleh sebagian ulama ahlu tafsir, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di muka bumi ini dan membuat kerusakan sebelum diciptakannya manusia. Akhirnya para malaikat, ya dengan apa yang mereka ketahui saja mereka mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, apakah kamu menciptakan makhluk yang nanti akan membuat kerusakan lagi, menumpahkan darah, sementara kami yang selalu bertasbih memujimu. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kepada mereka, aku Maha mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Yakni Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, tidak perlu mengkhawatirkan apa yang mereka tidak ketahui ya dari hal tersebut. Jadi mereka bukannya iri di sini, tapi mereka hanya menyebutkan tentang hal-hal yang memang tidak mereka ketahui. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, demikianlah jawaban untuk Ummu Muhammad di Tangerang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Abu Fadil di Jambi, Ustaz. Abu Fadil di Jambi. Silakan Abu Fadil. Ya. Ini Pak Ustaz, kebetulan yang ingin Anda tanyain di luar tema, boleh tidak Pak Ustaz? Ya, silakan. Ini berkenaan dengan seseorang lelaki apabila mendatangi istrinya, kemudian hendak memakan atau minum, apakah harus mandi atau berwudu baru boleh makan dan minum? Baik, setelah syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Abu Fadil terima kasih banyak, dan kepada Ustadz kami persilakan menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fikum.
Pertanyaan bermanfaat dari Bapak Abu Fadil yang ada di Jambi tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melimpahkan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarga dan kita semua ya. Seorang yang habis melakukan hubungan intim dengan istrinya, itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau melakukan hal yang lain, maka beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk misalnya berwudu setelah dibersihkan dari bekas-bekas yang tadi, kemudian berwudu ya. Berwudu ini pun bukan berarti mensucikan dia, tapi paling tidak dia meringankan hadas besar. Setelah itu Nabi SAW ketika ingin misalnya tidur atau ingin makan atau yang lainnya, beliau lakukan setelah berwudu minimal. Kalau seandainya seorang itu bisa langsung mandi, maka tentu itu lebih utama. Lebih utama karena lebih cepat dia mensucikan dirinya, karena setelah itu nanti ketika dia berzikir tentu lebih utama dia melakukan zikir dalam keadaan dia suci sempurna ya. Kalau tidak maka minimal dengan berwudu saja. Ya. Tapi ini pun tidak merupakan kewajiban. Tetap dia boleh makan, ya misalnya dia cuma cuci tangan saja kemudian makan, tetap dia perbolehkan. Tapi lebih utama kalau dia mandi terlebih dahulu karena lebih cepat dia menyelesaikan hadas yang ada pada dirinya, atau paling tidak dengan cara berwudu sebagaimana yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami angkat mulai pesan singkat dari penanya kita Ustaz. Beliau bertanya, apakah orang yang beribadah tanpa ilmu itu adalah orang yang tercela, dan hanya orang yang beribadah dengan ilmu sajakah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa memang benar demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Jawabannya ya tentu saja. Beribadah kepada Allah kan tidak boleh dengan akal dan perasaan atau pikiran manusia. Beribadah harus dengan petunjuk Allah. Ibadah tidak boleh kita lakukan kalau tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih. Karena tidak boleh kita lakukan sesuatu hanya berdasarkan keinginan kita, pertimbangan kita suka hal ini, tidak boleh. Maka pasti harus dengan ilmu baru ibadah itu benar. Ya, ada orang sekarang misalnya dia menentukan sesuatu dianggapnya baik, baru dia kerjakan. Ini tidak boleh namanya. Ibadah harus ada contohnya. Kita bisa melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, kenapa? Nabi SAW mencontohkannya. Kenapa sholat subuh yang justru kita baru bangun tidur masih segar-segarnya tenaga kita justru 2 rakaat? Karena Nabi SAW mencontohkannya. Kenapa sholat isya sudah akhir orang sudah capek justru 4 rakaat? Karena Nabi SAW mencontohkannya. Jadi ibadah tidak akan bisa bernilai kalau tanpa ilmu. Maka tidak mungkin ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa ilmu, yaitu tanpa melihat kepada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jazakallah khairan, barakallahu fik atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, 6 silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul pertanyaannya. Dalam satu hadis sahih mengatakan bahwa sholat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan, sholat fajar ini yang mana Ustaz? Apa tahiyatul masjid, apa sholat subuhnya, atau sholat qobliyah subuh itu? Baik, terima kasih Pak Mul. Yang mana yang dimaksud dengan sholat fajar ini Ustaz? Ya, baik. Cukup Pak Mul pertanyaannya? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. ya Pak Mul, jawabannya rakaat fajr itu maksudnya adalah sholat qobliyah subuh. Ya, salat rawatib yang dilakukan 2 rakaat sebelum salat subuh, itulah yang disebut khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan makna hadis tadi. Jadi maksudnya adalah salat 2 rakaat qabliyah subuh, ya, rawatib sebelum subuh 2 rakaat. Itulah yang disebutkan keutamaannya tadi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Pak Heri di Kampung Timur Merauke. Beliau bertanya, Ustaz, apa ukuran seorang itu dianggap orang yang berilmu? Apakah seorang yang dianggap berilmu itu adalah seorang ulama ataukah yang disebut seorang ustadz?
Dan siapakah yang dimaksud dengan penuntut ilmu, Ustaz? Apakah seorang yang mendengarkan kajian seperti hanya di TV atau di HP Android bisa dianggap sebagai penuntut ilmu? Mohon Ustaz berikan penjelasan penjelasannya. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Heri yang ada di Merauke ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau, kepada keluarganya juga kepada kita semua. Ya, tentu yang dimaksud dengan orang yang berilmu adalah orang yang berusaha mempelajari ilmu agama karena dia mengetahui dengan sebab itu untuk perbaikan bagi imannya, bagi ibadahnya, bagi akidahnya dan hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Tentu bertingkat-tingkat yang dikatakan orang yang berilmu. Ada yang dia tingkatannya ulama, yang tentu dia punya ilmu yang lebih kuat, yang dia dipuji di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih karena ilmunya yang mendalam. Ada juga yang tingkatannya kurang. Ya, mungkin dia baru tingkatan orang yang menuntut ilmu kemudian dijadikan rujukan untuk masyarakat yang kedudukannya dia di bawah ulama. Mungkin dia bisa dikatakan ustadz atau penuntut ilmu atau yang lainnya. Setelah itu, seseorang yang selalu mengikuti pengajian, dia selalu bertanyakan tentang dalil, setiap dia berbuat, dia berusaha mencari dalilnya, maka dia pun termasuk orang yang berilmu, yang tentu bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Maka orang yang selalu mendengarkan kajian ya melalui media misalnya Roja TV atau Radio Roja, atau dia mendengarkan di media-media yang lain, kita katakan dia termasuk penuntut ilmu, akan tetapi tetap saja penuntut ilmu itu asalnya dia harus hadiri majelis. Dia menghadiri majelis supaya dia bisa mengambil ilmu langsung, bertanya langsung. Setelah itu di waktu-waktu lain dia mendengarkan dari media-media yang ada, yang Allah mudahkan bagi dirinya untuk bisa menambah keilmuannya. Yang penting sejauh mana dia berikan perhatian kepada ilmu untuk perbaikan imannya, perbaikan ibadahnya, perbaikan dalam memahami dan mengamalkan agamanya, maka dia insya Allah termasuk bagian dari orang yang dikatakan sebagai orang yang memiliki ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ibu Yesi di Bukit Tinggi. Ibu siapa? Maaf Ibu. Ibu Yesi di Bukit Tinggi. Ibu Yesi di Bukit Tinggi. Silakan Ibu Yesi. Ya gini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini mau ditanyakan Ustaz. Waktu dalam sujud, itu kata Ustaz tadi kan diperbanyak pujian-pujian kepada Allah dan ditambah dengan dan memperbanyak doa. Apakah doa yang dilakukan ketika sujud dalam sholat itu diperbolehkan bahasa Indonesia atau hanya dengan bahasa Arab saja, Ustaz? Ya, cukup Ibu. Terima kasih Ibu Yesi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau, Ibu yang ada di Bukit Tinggi ya. Jadi dalam sujud tadi saya sudah terangkan, pertama kita membaca zikir yang disyariatkan di waktu sujud tersebut. Dan tidak ada batasan tertentu dalam jumlahnya, tergantung dari panjangnya sujud kita. Dan sujud kita kan panjangnya sesuai dengan bacaan waktu kita berdiri, karena Nabi SAW rukun-rukun sholat yang beliau kerjakan itu panjangnya hampir sama. Semakin banyak panjang bacaan yang kita baca setelah Al-Fatihah, otomatis nanti akan menjadikan ruku kita semakin panjang, tidak semakin panjang, termasuk sujud semakin panjang. Jadi kita baca dulu zikir yang disyariatkan waktu sujud. Misalnya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kita baca beberapa kali. Kemudian kita disyariatkan memperbanyak doa kalau masih ada waktu. Maksudnya kalau salat berjamaah, ya kalau ternyata imamnya sudah bangkit, ya sudah, kita ikut bangkit. Kalau kita salat sendiri, setelah kita baca zikir-zikir sujud, kita bisa memperbanyak doa sesuai dengan keinginan kita. Apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Jawabannya menurut pendapat yang terkuat diperbolehkan. Tentu lebih utama dengan bahasa Arab. Doa dari Al-Quran dan Sunnah itu sebaik-baik doa. Tapi kalau tidak mampu, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tentu bahasa doa adalah bahasa yang baik susunannya. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, dan ini tidak terlarang. Ini pendapat diperbolehkan oleh sebagian dari para ulama yang saya pernah dengar, dari Syekh Ali Hasan,
katanya disebutkan juga ini adalah pendapat dari Imam Ahmad yang memperbolehkan doa selain dari bahasa Arab, tentu dengan bahasa yang santun karena kita menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ini merupakan jawaban dari pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.